Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sikareni dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Permasalahan Amortisasi Goodwill. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud sendiri adalah harta yang tidak terlihat atau tidak berwujud yang memberikan manfaat. Aset tidak berwujud yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Kemudian, definisi aset tidak berwujud menurut SAK 19 adalah aset non-moneter atau teridentifikasi tanpa wujud fisik. Kemudian terdapat 3 karakteristik aset tidak berwujud. Yang pertama, yaitu tidak memiliki wujud fisik, di mana aset tidak berwujud mendapatkan nilai dan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kemudian yang kedua yaitu bukan merupakan instrumen keuangan. Dan yang terakhir, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi untuk jangka waktu tertentu. Dari ketiga karakteristik tersebut, dapat kita mengerti bahwa keberadaannya sangat penting untuk perusahaan. Kemudian, untuk jenis aset tidak berwujud sendiri juga ada 3. Yang pertama yaitu aset tidak berwujud yang diamortisasi. Yang kedua yaitu aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi. Dan yang terakhir yaitu goodwill, di mana yang menurut FASB Statement nomor 142 tidak diamortisasi. Kemudian untuk penurunan nilai goodwill adalah suatu proses yang pertama-tama memperkirakan nilai wajar dari unit pelaporan secara keseluruhan di mana goodwill tersebut dialokasikan. Selanjutnya yaitu amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi sendiri merupakan istilah lain dari penyusutan. Jika pada aktiva tetap ada istilah penyusutan, pada aset yang tidak berwujud, seperti halnya goodwill, penyusutan ini disebut juga dengan amortisasi. Sedangkan definisi amortisasi menurut PSAK nomor 19 yaitu alokasi jumlah tersusutkan secara sistematis atas sebuah aktiva yang tidak berwujud selama masa manfaat ekonomisnya. Kemudian, metode amortisasi aset tidak berwujud berdasarkan PSAK nomor 19. Yang pertama, nilai depresiasi sebuah aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Yang kedua yaitu metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Dan yang terakhir yaitu suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Selanjutnya yaitu mengenai goodwill. Goodwill yaitu aset dalam neraca keuangan perusahaan. Hal ini diklasifikasikan dalam aset yang tidak ada wujudnya. Hal ini muncul pada saat terjadi akuisisi di dalam perusahaan pada suatu perusahaan lainnya. Goodwill ini timbul pada saat pembayaran atau pembelian atas perusahaan lain dengan harga pasar aset bersih atau nilai buku. Selisih inilah yang dinamakan dengan goodwill. Goodwill ini merupakan presentasi angka yang lebih besar daripada nilai buku yang dibayarkan. Jika dibandingkan dengan aset tidak berwujud lainnya, goodwill merupakan aset tidak berwujud yang paling berbeda dan tidak berwujud sehingga sulit untuk diukur secara handal. Jadi, goodwill adalah selisih angka yang lebih besar daripada nilai buku yang dibayarkan suatu entitas dalam mengakuisisi atau mendapatkan entitas lain. Sebaliknya, jika suatu perusahaan dibeli dengan harga di bawah kekayaan bersihnya, maka selisihnya disebut dengan goodwill negatif. Untuk definisi goodwill sendiri menurut SAK nomor 22 yaitu suatu aset yang mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individual dan diakui secara terpisah. Selanjutnya, perlakuan goodwill menurut akuntansi. Goodwill adalah bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud. Goodwill terjadi jika ada transaksi strategis seperti akuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Karena goodwill merupakan aset tidak berwujud, maka sulit dilakukan pengukuran secara pasti. Ketika terjadi pembelian atas perusahaan lain dengan harga melebihi harga pasar aset bersih, selisih yang muncul tersebut dinamakan goodwill.
Dapat disimpulkan jika goodwill adalah representasi angka yang lebih besar daripada nilai buku yang dibayarkan suatu entitas untuk mendapatkan entitas lain. Selanjutnya kita membahas mengenai contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus mengenai penerimaan goodwill. Misalnya, perusahaan A ingin membeli sebuah perusahaan B untuk ekspansi usahanya. Pada perusahaan B memiliki total aset hingga 1.000, lalu memiliki liabilitas sebesar 350 dan total equity 650. Perusahaan B jual mahal pada perusahaan A karena perusahaan B tahu bahwa perusahaannya sangat strategis untuk perusahaan A. Setelah bernegosiasi, akhirnya perusahaan B mau dibeli oleh perusahaan A dengan harga 850. Dapat kita hitung, jadi harga beli 850, total asetnya sebesar 1.000, dan net asetnya 650. Net aset tersebut kita dapati dari total aset dikurangi dari total kewajiban atau utang. Total aset bersih pada perusahaan B sebesar 650, tetapi perusahaan dibeli oleh perusahaan A dengan harga 850. Dengan begitu masih ada selisih sebesar 200. Selisih tersebut yang disebut dengan goodwill. Maka penjurnalan sederhana yang dibuat oleh perusahaan A adalah aset sebesar 1.000 dan goodwill sebesar 200 di debit, kemudian kas sebesar 850 dan liabilitas sebesar 350 di kredit. Untuk kasus kedua, yaitu mengenai amortisasi goodwill. Adapun metode amortisasi yang umum digunakan adalah straight line method. Pada tanggal 30 Desember, setiap dilakukan tutup buku, maka amortisasi goodwill akan dibebankan ke dalam laporan laba rugi yang sekaligus nilai buku goodwill pada neraca. Maka dapat dijurnal sebagai berikut. Amortisasi goodwill di debit sebesar sekian dan akumulasi amortisasi goodwill di kredit sebesar sekian. Untuk contoh kasus ketiga, yaitu mengenai write-off atau penghapusan. Contohnya, jika goodwill yang didapat atas pembelian perusahaan sebelumnya dianggap tidak memberikan manfaat bagi perusahaan, maka perlu dilakukan penghapusan goodwill. Pencatatan dalam jurnalnya yaitu amortisasi goodwill sebesar sekian di debit dan akumulasi amortisasi goodwill sebesar sekian di kredit. Selanjutnya, untuk perlakuan akuntansi untuk goodwill di beberapa negara. Yang pertama, pada negara Amerika sendiri, goodwill harus diakuisisi, dikapitalisasi, tetapi tidak diamortisasi. Hanya diuji penurunan nilainya atau diimpairment setahun sekali. Untuk di negara Kanada, goodwill harus dikapitalisasi dan diamortisasi selama 40 tahun maksimalnya. Dan penurunan nilai yang permanen harus dibebankan pada periode berjalan. Sedangkan di negara Inggris, goodwill tersebut dihapus. Kemudian di Prancis, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama 5-10 tahun. Untuk negara Jerman sendiri, goodwill dapat dikapitalisasi atau dihapus. Kemudian pada negara Jepang, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi tidak lebih dari 5 tahun. Selanjutnya untuk negara Italia sendiri, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama 5-20 tahun. Sedangkan di negara Belanda, goodwill dapat dikapitalisasi atau dihapus. Kemudian, pada negara Australia, goodwill harus dikapitalisasi dan dilakukan impairment test minimum 1 tahun sekali. Pada negara Spanyol, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama 10 tahun. Sedangkan di Selandia Baru, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimum 20 tahun. Sedangkan menurut IFRS nomor 3, goodwill harus dikapitalisasi dan dilakukan impairment test minimum 1 tahun sekali. Dan yang terakhir yaitu di Indonesia, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi kurang dari 20 tahun. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pada beberapa negara untuk tujuan pelaporan keuangan, goodwill harus dikapitalisasi dan diamortisasi. Sedangkan di beberapa negara lain, goodwill harus dihapuskan. Jadi tidak semua negara yang melakukan kapitalisasi atau amortisasi terhadap goodwill. Permasalahan amortisasi goodwill. Sebenarnya amortisasi goodwill ini sudah menjadi polemik tersendiri. Bahkan, ini menjadi kontroversi antara dihapuskan atau tidak dihapuskan. Hal ini dikarenakan goodwill tidak dapat diukur secara umum, karena nilainya ditentukan melalui penilaian berdasarkan asumsi penilai, sehingga nilainya bersifat subjektif dan tidak tentu. Bahkan, FASB pada tahun 2005 yang lalu sudah memutuskan amortisasi goodwill ini sudah tidak diperkenankan untuk dilakukan kembali.
Kemudian, permasalahan amortisasi goodwill berdasarkan PSAK nomor 22, yaitu menurut PSAK nomor 22 paragraf 39 tentang akuntansi penggabungan badan dan dipaparkan bahwa goodwill harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Amortisasi goodwill ini dilakukan untuk periode 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun dengan alasan yang tepat. Kemudian, amortisasi ini digunakan metode garis lurus, kecuali jika terdapat metode lain yang dianggap lebih tepat dengan ketentuan tertentu. Dalam PSAK nomor 22, paragraf 44 dan 45 juga dijelaskan bahwa terdapat pendekatan lain untuk mengukur amortisasi goodwill, yaitu menggunakan pengujian penurunan nilai atau impairment terhadap saldo goodwill pada tanggal neraca yang belum diamortisasi. Terhadap penurunan nilai goodwill ini diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Hal ini berarti sebelum dilakukannya revisi terhadap PSAK nomor 22, perlakuan goodwill di Indonesia menggunakan pendekatan amortisasi jangka waktu yang tidak lebih dari 20 tahun. Namun, apabila mengacu pada konsep amortisasi untuk periode beberapa tahun, manfaat goodwill yang diestimasikan habis sekian tahun menjadi tidak relevan. Misalnya, goodwill dari suatu entitas diestimasi akan mengalami amortisasi selama 15 tahun. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka setelah 15 tahun, goodwill dari entitas tersebut sudah tidak mempunyai nilai manfaat lagi. Tetapi, jika menelaah pada realita yang terjadi, brand besar seperti Nike atau Adidas dapat bertahan sangat lama. Hal ini tentu menjadi sulit untuk diterima dan informasi yang ada menjadi tidak andal. Kemudian, berdasarkan IFRS nomor 3, goodwill harus dikapitalisasi dan diuji penurunan nilainya setiap tahun. Dalam hal ini, goodwill tidak diamortisasi. Jadi, penurunan nilai goodwill merupakan beban non-kas yang sudah pasti mempengaruhi laba bersih. Secara tegas, IFRS melakukan penghapusan amortisasi dengan mengharuskan impairment seperti yang diatur dalam IAS nomor 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa goodwill merupakan bagian dari aset perusahaan yang termasuk dalam kategori aset tidak berwujud atau intangible asset. Konsep amortisasi atas goodwill seperti yang terdapat pada PSAK nomor 22 tahun 1994 tentang penggabungan usaha tidak dipakai lagi dalam PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 tentang kombinasi bisnis. Berdasarkan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, goodwill tidak diamortisasi, melainkan goodwill diuji penurunan nilainya setiap akhir periode. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, dapat komentar di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.